Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kami buatkan video untuk pembuatan busana model lengan kol untuk para peserta PKK yang akan uji kompetensi pada tanggal 22 dan 23 November. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi acuan nanti untuk proses pengerjaannya. Sebelum kita menjahit, pastikan dulu bahannya sudah lengkap, yaitu ada badan depan seperti ini, ada 2 pasang kiri dan kanan, kemudian ada untuk saku 2 piece untuk di bagian kanan, kemudian ada kerah yang punya lapisan dengan yang tidak, kemudian ada badan belakang, bagian atasnya dan bagian bawahnya, dan terakhir adalah lengan 2 pasang. Oke, jadi untuk pengerjaan silakan kerjakan yang dari yang termudah. Saran saya dimulai dari badan kiri, badan sebelah kiri. Nah, kalau nggak bisa membedakan badan kiri badan kanannya, pakai aja seperti ini, cobakan. Nah, jadi si bagian pisri nanti akan berada di dalam. Nah, berarti ini sebelah kanan, kita cari yang sebelah kirinya. Nah, berarti yang ini ya teman-teman ya, perhatikan. Di bagian kiri atau badan depan itu ada untuk kuknat. Nah, kebetulan sudah ada kuknatnya. Kemudian nanti ada untuk kerah di atas dan di bawah untuk lipatan. Jadi kerjakan dulu satu bagian ini sampai dengan jadinya. Nah, dimulai mungkin dari kuknat supaya gampang. Nah, ini dilipat seperti ini, kemudian kita jahit. Ini ya teman-teman ya, dimulai dari ujung atas atau ujung bawah tergantung dari kebiasaan kawan-kawan. Nanti kuknatnya jadinya seperti ini ya teman-teman ya, ini bagian dalamnya, bagian luar. Nah, setelah ini udah jadi, lakukan pada bagian yang sebelahnya lagi, nanti hasilnya seperti ini. Setelah kuknat jadi, kita kerjakan untuk letak kerahnya di bagian leher, yaitu turun 1 cm dari sini ke sini 1 cm, dijahit 1 cm secara horizontal. Jadi seperti ini. Boleh seperti ini penjahitannya. Ingat, di awal di akhir harus dikunci, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian sebelum dibalik itu kita jahit dulu untuk lipatannya atau hemmingnya di bawah. Lebarnya yaitu dari bawah ke atas 1 cm, dijahit sampai ke batas lipatannya. Jadi seperti ini. Kita balik. Itu sebelum kita balik tadi, kembali ke bagian kerahnya itu di bagian atas. Nah, ini kan yang tadi kita jahit. Nah, di sini kita cekris atau kita gunting sebelum dibalik. Tapi ingat, jangan sampai lewat dari garis yang kita jahit. Nah, dibalik seperti ini teman-teman. Pastikan di bagian kerahnya itu runcing. Dan depan sampai ke bawahnya, tentunya gini ya. Nah, selesai, ada untuk lipatan kancingnya, ada untuk kuknat. Selesai, kita lakukan untuk yang badan kanannya. Oke, sip.
setelah badan kiri jadi, kita kerjakan hal yang sama tadi untuk badan kanan, yaitu kubnanya, untuk dudukan kerahnya, kemudian untuk lipatan bawahnya. Setelah jadi di bagian kanan, ingat ada saku. Pemasangan saku adalah dimulai dari bagian luar yang seperti ini di bagian kanan. Nah, kalau ada ukurannya tinggal lihat tandanya, tapi kalau tidak ada, ukur dari atas dari bagian bawah ketiak, kerung ketiak ini berapa senti letak dari sakunya. Kalau di sini dia letaknya 21 cm. Untuk mengukur ikutin bentuknya, jangan diluruskan. Oke, paham? Setelah itu ambil salah satu saku, lihat bagian luarnya. Perhatikan yang sudah ada obrasannya dipasangkan ke bagian yang sudah ada obrasannya. Seperti ini. Luar yang ada tanda berarti bagian dalam ya, teman-teman, ingat. Berarti kita luar ketemu luar. Nah, untuk peletakannya, perhatikan ujung saku atas jangan disamakan pada titik lubang atas, tapi dilebihkan 3-4 cm seperti ini. Kemudian lebar lubangnya nanti adalah 13 cm, diukur dari sini, dari atas, dari titik 0 ini, kemudian diukur sampai 13 cm. Nah, untuk lebar kampu menyesuaikan dengan lebar kampu keseluruhan, yaitu 1,5 cm. Nanti di sini dan di sini. Nah, yang dijahit tuh yang ini ya, dari sini, dari titik atas sampai ke titik bawah. Ya, untuk jahitnya seperti ini ya. Silakan dicek videonya. Oke. Awal dan di akhir harus dikunci ya. Kampunya 1,5 sampai ke titik yang 13 cm tadi. 13 cm di sini dikunci. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita cekris di titik 0 dan titik 13-nya. Nah, ini titik 0-nya dan titik 13-nya kita cekris atau kita gunting sampai ke batas jahitannya. Atas, bawahnya seperti ini. Oke. Setelah itu sakunya kita balik ke arah dalam atau ke bagian dalam dari bahannya. Jadinya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu menjahit atau menstik bagian ini, lubangnya, lebarnya setengah sepatu ya, dari titik 0 sampai ke titik bawah. Nah, cara menjahitnya gini. Oke. Kita balik, kita jahit di bagian lubang sakunya yang 13 cm. Boleh dilebihkan sedikit, terus kita kunci di bagian ujungnya. Maka nanti hasilnya jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk saku sudah sedikit jadi, tinggal menggabungkan sisi yang sebelahnya lagi. Dan seperti ini, perhatikan luar dalamnya. Kalau ada tanda berarti dia bagian dalam. Kita samakan bentuknya. Nah, ingat yang dijahit adalah sakunya saja, seperti ini ya. Nah, di bagian sakunya saja yang dijahit, berarti badannya jangan sampai kejahit. Lebar kampunya adalah 1 cm. 1 cm. Oke. Ikutin bentuknya, perhatikan pinggiran kainnya harus sejajar atau sama. Kita belokkan ke bagian lurusnya. Jadi bentuk sakunya nanti seperti ini ya hasilnya. Nah, bagian ini tinggal nanti kita obras, atau setelah dijahit seperti ini boleh langsung diobras.
tapi kalau saya nanti aja terakhir ya. Oke, sip. Langkah selanjutnya adalah kita ambil bagian belakang, bagian bawahnya dan bagian atas ini akan kita gabungkan. Untuk bagian belakang ingat ada lipit sungkup. Cara membuatnya kita samakan sisi kerung lengannya, samakan yang bagian atasnya juga sejajarkan. Nah, seperti ini. Nah, kelebihannya diberi tanda karena ini akan kita jahit untuk membentuk lipit sungkupnya. Jahitan dari sini ke bawahnya itu 2 cm. Oke, kita ukur 2 cm. Nah, berarti di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita jahit 2 cm nya tadi. Kelebihan bahannya untuk membuat sungkup. Ingat awal dan akhir dikunci jahitannya. Oke. Setelah itu, setelah lipit sungkupnya jadi, nah bentuknya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Lipit sungkupnya jadi. Nah bagian ini boleh kita jahit. Kita buat jahitan bantu. Jahit saja kira-kira setengah sepatu supaya dia menempel rapi, atau boleh juga disetrika ya, tapi saya lebih menganjurkan untuk dijahit. Nah setelah jadi seperti ini bentuknya, ini bagian dalamnya, ingat yang ada seperti ini bagian dalam, bagian luarnya nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu kita gabungkan badan belakang ini dengan badan belakang bawah ya, dengan badan belakang atas. Caranya sama, ingat menggabungkan itu luar ketemu luar. Nah kalau boleh dikasih tanda seperti ini, tanda cekris. Nah tanda ini harus sejajar dengan bagian lipit sungkup yang di sini. Nah, contohnya seperti ini ya, luar yang tidak ada tanda ketemu dengan bagian luar. Ujung kiri ketemu dengan ujung kiri, ujung kanan ketemu ujung kanan. Nah kemudian kita jahit dari pinggiran sini sampai ke ujung sini. Lebar kampunya 1 cm. Nah, 1 cm saja. Ingat dikunci. Setelah itu sejajarkan dulu tengahnya, tengah ketemu titik tengah. Pembagiannya seperti ini. Kita jahit. Oke, kalau sudah tengahnya ketemu tinggal lanjutkan aja ke ujungnya satunya lagi. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya jadinya seperti ini ya teman-teman ya, sudah digabungkan sungkupnya. Ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Untuk kampu yang di dalam ini nanti kita obras ya, bagian obras diobras seperti ini. Nanti obrasan berbarengan dengan yang bagian saku tadi. Sip. Ya, setelah badan depan dan badan belakangnya sudah jadi, kita ambil bagian lengan. Nah, untuk bagian lengan yang kita kerjakan adalah bagian kerutan sama menggabungkan sampingnya nanti. Nah untuk pembuatan kerutan perhatikan tandanya, tanda cekrisannya, kalau nggak ada nanti kita buat. Nah untuk ada tanda seperti ini tinggal kita jahit, ikutin bentuknya, kemudian di akhirnya jangan dikunci, dikasih lebih karena nanti untuk menarik supaya membentuk kerutannya. Nah, seperti ini. Nah kalau kurang kerut kita buat lagi jahitannya, jahitan keduanya di bagian bawahnya. Untuk kampuhnya itu jangan sampai melebihi kampu jahitnya. Kalau kampu jahitnya 1 cm berarti jahitan untuk kerutan itu kurang dari 1 cm. Ini. Setelah itu kita buat kerutannya dengan cara menarik bagian yang ada benangnya yang tidak dikunci tadi. Jadi kalau teman-teman punya sepatu kerut boleh nanti pakai sepatu kerut. Nah, kalau untuk yang manual seperti ini, tarik di bagian bawahnya sehingga dia nanti membentuk kerutan.
urutannya kayak gini ya. Kalau kurang banyak nanti tinggal dipanjangin saja lebarnya. Nah, setelah kerutan sudah jadi, kita gabungkan sisi sampingnya. Ingat, sisi sampingnya cara menggabungkannya luar dengan luarnya. Sejajarkan sisinya, kita jahit bagian atas sampai ke bawah. Ikutin bentuknya. Kampunya 1,5 cm. Setengah senti berarti kita buat 1,5 cm jahitannya. Nah, di awal dikasih kuncian supaya tidak lepas. Oke, kemudian kita jahit seperti ini. Sisi dengan sisinya harus sama, harus sejajar. Ujung dengan ujung harus pas. Jangan ada yang kelebihan, jangan ada yang kurang. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian lengan, kerutannya sudah ada, sampingnya sudah digabungkan, tinggal dibalik seperti ini lengannya. Nah, ingat di bagian lengan ada apa? Ada kerutan, ada untuk jahitan samping, dan terakhir nanti untuk somannya di bagian bawah ya, nanti di terakhir di som. Sesudah ini lakukan hal yang sama pada tangan yang sebelahnya lagi. Nanti hasilnya akan seperti ini juga ya teman-teman ya. Beres tangan, lanjut ke kerah. Komponen yang belum kita gabungkan adalah bagian kerah. Nah, ingat yang ini lingkarnya atau panjang lebih panjang itu bagian bawah, ini bagian atasnya. Yang kita kerjakan adalah yang ada piston atau ken kerasnya. Nah, yang pertama kita jahit adalah bagian bawahnya. Untuk proses jahitnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti kita lipat, kita balikan. Nah, dijahit setengah sepatu. Setengah sepatu, ikutin bentuk dari kerahnya bagian bawah. Nah, dilipat seperti ini. Jahit sesuai dengan bentuknya. Setengah sepatu. Oke, tutup kayak gini. Jahit setengah sepatu mesin. Hasilnya nanti seperti ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Ingat yang dijahit adalah bagian bawahnya. Sesudah itu kita gabungkan dengan kerah yang tidak ada pislin atau ken kerasnya. Ingat, samakan bentuknya. Perhatikan bagian luar ketemu luar. Ini luar, berarti ini bagian luarnya. Kita gabungkan seperti ini. Samakan bentuknya. Untuk proses ini ingat kita samakan bentuknya di bagian atas, jangan ke bagian bawah, karena bagian bawah nanti adalah untuk menggabungkan ke bagian leher badan atau kerah di badan. Jadi jahitnya seperti ini ya posisinya ya, bentuknya. Kita jahit dari sini, ikutin bentuknya sampai dengan ke sini. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Bentuknya jangan sampai ken kerasnya kejahit, usahakan bentuknya serapi mungkin. Oke, pinggiran atasnya harus sejajar. Perhatikan di bagian ujung-ujungnya harus ikuti bentuknya yang rapi, karena biar hasilnya juga bagus.
rapikan bentuk dari kerannya. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, untuk kelebihan ini bisa kita rapikan ya. Kita rapikan lebarnya ini menyesuaikan dengan lebar kampu kerah. Kalau untuk lebar kampu kerah kita 1 cm, berarti ini kita potong, kasih jarak dari ujung sini ke kelebihan kampunya 1 cm. Bisa kita potong, kita rapikan. Kemudian sisi ujung kerannya yang di sini bisa kita cekris supaya kita balik, nanti dia hasilnya rapi. Nah, sebelum kita menggabungkan, kita akan obras dulu yang bagian sapu ini dan bagian lipitnya tadi yang sudah kita gabungkan. Prosesnya seperti ini. Obras, jangan sampai terpotong jahitan dalam satunya. Obras. Kemudian dan sapu. Ini sudah bertugas untuk sapunya, kemudian untuk Oke, kita lanjut ke penggabungan komponen-komponennya. Sebelum kita gabungkan, pastikan bagian-bagiannya sudah jadi ya, seperti tangan nih. Tangannya ada kerutan, sampainya sudah tergabung, tinggal nanti ngesom kiri dan kanan. Kemudian sakunya sudah berbentuk kerahnya berbentuk seperti ini. Kemudian badan belakangnya sudah tergabung, bagian atas bagian bawahnya sudah ada lipitnya. Kemudian badan depan ya, badan depan kanannya sudah terpasang saku. Ini sakunya di bagian dalamnya seperti ini, sudah ada kuknat. Dan terakhir badan sebelah kirinya sudah ada kuknatnya juga. Bawahnya sudah ada himpilannya. Nah, setelah sudah sampai seperti ini, tinggal kita gabungkan. Yang kita gabungkan pertama sekali adalah bagian pundak badan depan dan badan belakang. Nah, untuk peletakannya perhatikan posisi badan belakangnya di bawah gini dengan bagian luarnya di atas. Kemudian kita samakan bagian kiri dengan bagian kiri. Nah, untuk proses penjahitannya boleh dimulai dari pundak dulu, kiri dan kanannya. Nah, kita jahit dulu ya. Ingat kampunya 1,5 cm. Ya, di awal kita kasih kuncian, kemudian kita kunci lagi di akhir. Nah, setelah itu boleh kita lanjut ke pundak sebelah kanannya. Seperti ini teman-teman. Lanjut biar tidak kebuang waktunya, langsung disambung boleh, tapi ingat kampunya 1,5 cm. Nah, setelah itu bisa kita lanjut ke sisi samping kanannya. Yang ini kita samakan, kita sedarkan. Nah, ingat seperti ini, kita kunci bagian kerung lengan bawahnya.
Ini perhatikan, harus hati-hati karena di sini ada saku. Jangan sampai lubang sakunya ketutup oleh jahitan samping ini. Di sini harus hati-hati ya. Jangan sampai sakunya ini lubangnya tertutup. Oke, di bagian ini sakunya bisa kita geser sedikit biar tidak ikut kejahit oleh kampu sampingnya. Terus kita jahit sampai ke bagian bawah. Nah, sebelum nyampe bagian bawah, di bagian bawah depannya ini kita lipat 1 cm untuk hemmingannya nanti. Kanan sudah jadi. Kita lanjutkan ke bagian sisi kirinya. Bagian kirinya boleh dari depan, boleh dari bawah. Kalau dari bawah nanti sejajarkan dulu nih, harus sama dulu. Dari kerung lengannya dengan ujung bawahnya. Ingat di bagian pundaknya sudah digabungkan, sampingnya digabungkan, kita gabungkan kerung lengan dengan kerung badan. Dan di bagian depan dikasih kelebihan 1 cm untuk peletakan kampuh lengannya. Terus kita jahit di bagian dalam. Kampuhnya ingat terbuka. Perhatikan kampuhnya terbuka. Kampuh lebar kampuhnya 1 cm. Oke, setelah itu kita gabungkan kerung lengannya sampai dengan jadi. Gabungan lengan, samakan dulu sisi sampingnya, kemudian dijahit. Sisi lengannya jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang, harus pas, harus sama. Oke. Kampuh bawahnya juga jangan sampai terbalik. Terus ujungnya harus dipasang dulu teman-teman. Oke, nah hasil jahitannya seperti ini. Nanti tinggal diobras sekelilingnya. Nah, untuk jahitan luarnya jadinya seperti ini ya.
Ini ada kerutannya di atas, kemudian ada kelebihan. Nah, ini ya, kelebihannya 1 cm. Oke, nah setelah ini lakukan hal yang sama untuk tangan yang sebelahnya lagi ya. Oke, setelah tangannya tergabung, kita langkah terakhir akan menggabungkan bagian kerah dengan lingkar lehernya. Lingkar lehernya dikasih tanda nih, tanda titik tengahnya. Caranya sisi pundak ketemu pundak, terus dikasih cekrisan seperti ini. Nah, untuk pemasangan kerah dimulai dari bagian dalam ya, bagian dalam. Ujung kerah disamakan dengan ujung untuk titik kerahnya seperti ini. Ini harus pas, kemudian ditempel di bagian dalam ya, seperti ini. Nah, ini dikunci, dijahit kampunya lebarnya 1 cm. Pastikan bagian ujung terkunci dengan rapi. Sebelum kita jahit, kita samakan dulu titik tengah dengan titik tengah supaya bisa kita bagi. Tengahnya kita ambil ini, kita fokus, kampunya dibuka seperti ini. Oke. Jahit 1 cm. Pinggiran kerah harus disamakan atas bawahnya. Kita samakan lagi seperti ini. Pinggiran kerah sama pinggiran lingkar badannya harus sejajar. Tidak perlu terburu-buru, intinya hasilnya harus rapi, tidak ada yang terjepit bahannya, tidak ada yang berkerut, karena harus ketemu di tengah. Terus ini juga harus sama. Iya, setelah kerahnya tadi sudah jadi, langkah selanjutnya adalah membuat hemingan bawah. Perhatikan hemingan bawahnya dimulai dari badan sebelah kiri ya, badan sebelah kiri. Ingat lebar hemingannya adalah 1 cm. Kita jahit di bagian tengah-tengah obrasan. Di bagian tengah-tengah obrasan kita jahit. Ingat, kampunya adalah kampu terbuka, jadi sebelum nyampe ke ujung sini, ini kita lipat ke arah badan kirinya. Jahit, kita lipat sebelum sampai ke ujung. Setelah itu kita teruskan sampai ke obrasan sini. Nah, setelah itu kita belok ke bawah seperti ini. Jahit di tengah-tengah obrasan. Nah, ini juga sama, sebelum nyampe ujung kita lipat 1 cm lipatannya seperti ini, dipasin ke tengah-tengah obrasan. Setelah itu belok lagi untuk menyelesaikan hemingan badan bawahnya. Jahit di tengah-tengah obrasan, lebar kampunya 1 cm. Terus dijahit sampai ke ujung.
sebelum nyampe ke ujung badan belakang kita lipat 1 cm seperti ini. Nah, lipat 1 cm sebelum nyampe ke ujungnya. Nah, kita paskan ke tengah-tengah obrasan, terus kita belok lagi ke atas, kita belokin ke atas, kampunya terbuka ya, jangan lupa. Terus kita sejajarkan dengan kampu badan kanannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita belok lagi ke badan sebelah kanan, kampunya juga jangan lupa dibuka teman-teman. Oke. Nah, itu kita lanjutkan untuk hemming badan kanannya, kanan depan. Oke, sampai ke ujung. Selesai, hemmingannya selesai, tinggal membuat lubang kancing, memasang kancing dan som. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Saya pasang di patung dulu, ditutup. Oke, nah jadinya kayak gini nanti ya. Nah, udah sampai proses ini, tinggal membuat lubang kancing ya, lubang kancing jaraknya 1 cm, turun 9 sampai 6 lubang. Nah, kancingnya juga sama di sebelah kiri kancingnya. Kemudian setelah membuat lubang kancing dan masang kancing, lakukan penjahitan som untuk bagian tangan. Lipatannya adalah 3 cm. Untuk som tidak perlu diajari karena sudah dipelajari pada saat pelatihan. Ya, sekian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan nanti buat teman-teman untuk menyelesaikan praktek uji kom pada tanggal 22-23. Terima kasih semuanya, sukses ya. Jangan lupa dihafalin ya prosesnya.